Bu Christina, terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat datang di acara webinar Pengentalan Darah Bisa Tingkatkan Risiko Demensia dan Kelelahan, supported by the Golden Trees Honey Wine. The Golden Trees Honey Wine ini buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu ya, ini adalah fermentasi madu hutan, anggur muskat, dan lemon. Kita fermentasi 3 bulan supaya zat-zat yang berguna untuk tubuh kita itu semuanya bisa kita serap begitu. Eh, Nanti kita ada 2 pembicara ya. Eh, Jika bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bertanya bisa ke kolom chat ya. Nanti kalau sudah mendengarkan presentasi dan juga tolong simak info-info dari saya maupun materi dari para pembicara karena kita akan mengadakan kuis just for having fun ya. Mengadakan kuis, nanti siapa yang jawabannya paling cepat dan paling tepat akan mendapat hadiah atau souvenir dari The Golden Trees Honey Wine akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu simak info-info dan materi dari para pembicara. Baik, kita mulai saja. Pembicara pertama adalah Dr. Edi Kristianto. Hari ini adalah hari istimewa dari Dr. Edi Kristianto karena beliau berulang tahun Republik Edi Kristianto ya. Selamat ulang tahun dok. Keberapa nih dok? Thank you Bu Feni. Ulang tahunnya yang keberapa? 60 years old. Oh, angka yang bagus banget ya. Tapi kelihatannya Dr. Edi kayak 20 ya. Makasih. Biar semangat ya. Nah, Dr. Edi ini adalah health educator. Jadi banyak sekali beliau men-sharing pengetahuannya di bidang kesehatan untuk publik ya. Kemudian beliau juga adalah herbal researcher ya yang sudah dapat sertifikat dari Departemen Kesehatan. Begitu juga beliau adalah penemu fermentasi madu hutan, anggur muskat, dan lemon yang kita kenal sekarang The Golden Trees Honey Wine. Silakan Dokter Edi dimulai presentasinya. Oke, terima kasih Bu Feni. Nah, teman-teman, hari ini saya diminta untuk membawakan presentasi pengalaman kami gitu ya mengenai pengentalan darah nih. Kebetulan saya di klinik saya kami banyak menangani pengentalan pasien-pasien dengan pengentalan darah ya. Jadi nanti juga Dokter Vera akan menceritakan nih mengenai pengentalan darah ya dan bagaimana akupunktur itu juga sangat menolong gitu ya. Nah, saya akan sharekan materi kita. Nanti teman-teman nggak usah catat, nggak apa-apa. Nanti saya akan bagikan juga melalui admin ya file ini. Teman-teman bisa dapatkan. Oke, topik kita hari ini adalah pengentalan darah tingkatkan resiko demensia ya, demensia dan kelelahan. Nanti saya ceritakan lagi. Nah, teman-teman, sekarang apa sih pengentalan darah itu? Mungkin teman-teman sering dengar darahnya mengental, darahnya nyumbat gitu ya. Itu apa sih? Seperti itu ya. Nah, teman-teman, jadi secara alami itu darah memang bisa mengental, teman-teman ya. Darah yang normal itu justru yang bisa mengental ya. Jadi misalnya teman-teman mengalami luka gitu kan, jatuh, luka, kecelakaan gitu kan, atau lagi masak-masak di dapur tangannya kepotong pisau dikit berdarah ya. Itu kan pertama ngucur darahnya, kemudian kita bebat lama-lama darahnya itu menggumpal ya, mengental, menggumpal, nutup luka itu. Nah, itu kan normal ya. Nah, yang jadi masalah itu kalau nggak ada luka, nggak ada apa-apa, tiba-tiba darahnya mengental. Nah, itu yang bahaya, teman-teman. Ini kalau di kedokteran disebut sebagai trombofilia gitu ya, atau hiperkoagulasi. Itu darah yang mudah mengental ya. Nah, apa akibatnya? Kalau darahnya mengental, tentunya aliran darah itu kan kayak pipa gitu ya, pipa kecil-kecil sih, bukan pipa paralon di tubuh kita ya, kecil-kecil. Nah, itu mengalir ke jantung, ke otak dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau itu mengental akan menyumbat tuh teman-teman ya, menyumbat. Jadi
bisa namanya emboli paru ya, paru-parunya kesumbat tuh, aliran situ nggak bisa nafas nanti tentunya, karena paru-paru tempat nafas. Kemudian kena stroke, kena serangan jantung, ginjal gitu kan, ginjal tuh banyak sekali pembuluh darah. Nah kalau darahnya mengental, ginjal nggak bisa nyaring lagi gitu, akhirnya sampai ginjal nggak bisa bekerja atau gagal ginjal, cuci darah deh gitu teman-teman ya. Nah itu mengenai pengentalan darah. Nah sekarang gejalanya apa? Nah sayangnya pada awalnya itu nggak ada gejala teman-teman ya. Jadi gejala itu muncul setelah mulai terjadi penyumbatan baru muncul gejalanya gitu ya. Jadi penting sih buat teman-teman check up gitu ya setahun sekali gitu ya. Nanti di situ akan dicek ada pengentalan darah mulai terjadi atau enggak gitu. Nah, kalau nyumbatnya ke otak bagaimana? Sakit kepala ya, teman-teman kalau sering sakit kepala atau sering migrain kemungkinan sudah ada pengentalan darah ya, tapi perlu dipastikan lagi ya, bisa juga penyebab yang lain, tapi salah satunya dari sini. Penglihatan mulai kabur ya, bicara pelok-pelok sulit-sulit gitu ya, mulai pikun-pikun gitu teman-teman ya. Nah, kalau kena ke jantung gimana? Muncul kelelahan ya. Jadi pengentalan darah itu bisa mengakibatkan kelelahan loh. Jadi kalau teman-teman mudah lelah, kerja dikit lelah, nggak kerja juga lelah, teman-teman perlu dicek apakah mungkin autoimun bisa juga karena pengentalan darah. Nah, nyeri dada yang ini kalau makin parah mulai nyumbat di pembuluh darah jantung, mulai nyeri tuh di dada. Dari dada menjalar ke leher, ke lengan, keringat dingin, mual, muntah, sesek ya. Nah, kemudian kalau paru-parunya yang kesumbat, muncul juga kelelahan, kekurangan oksigen ya. Kemudian sesak nafas, nyeri di dada, deg-degan ya, kemudian batuk, keringat dingin, pusing-pusing ya, ini di paru-paru itu karena kekurangan oksigen. Kalau di kaki, kakinya jadi bengkak ya, sakit di kaki ya, kulitnya kemerahan. Nah ini teman-teman ini ada namanya DVT atau deep vein thrombosis, yaitu penggumpalan darah pada kaki. Nah ini banyak loh teman-teman terjadi ya, tapi seringkali orang nggak sadar bahwa dia sudah mengalami ini nih ya. Jadi kalau penyumbatannya di kaki, teman-teman ya, di vena yang dalam di kaki ya, itu tidak ada gejala pada awalnya ya. Tapi setelah berlangsung terus penyumbatannya, pengentalannya, maka mulai ada kram di betis, terutama malam hari nih. Ayo teman-teman kalau ada nggak yang ngalamin kayak gini, malam-malam kakinya kram gitu ya teman-teman ya. Nah kemungkinan itu sudah ada tanda-tanda ke arah situ. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti paling dikasih minyak urut gitu kan, digosok-gosok gitu kan. Nah, jadi perlu cek tuh ya, apakah ada pengentalan darah atau enggak. Nah, kalau berlangsung terus karena nggak tahu ya, akhirnya kulit kaki menjadi pucat ya, kemudian menjadi kemerahan ya. Kalau kemerahan itu udah kebendung darahnya ya, atau lebih gelap kehitam-hitaman ya. Nah, kemudian kalau masih nggak tahu juga, nggak diperiksa juga ya, maka kakinya mulai bengkak ya, kemudian panas di biasanya salah satu kaki ya, yang satu kakinya besar, yang satu kakinya kecil, satu lebih merah, satu mulai gelap tapi nggak semerah sebelahnya gitu ya. Dan kalau kakinya ditekuk nih, misalnya lagi bersila ya, kalau yang muslim lagi sujud, ditekuk kakinya itu tambah sakit teman-teman ya. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti ini berarti penyumbatannya sudah lebih parah lagi gitu ya. Nah, jadi dari awal teman-teman udah mulai perhatikan ya tanda-tanda seperti ini, ada keluarga, ada teman itu dikasih tahu ya. Nah, kenapa sih darah bisa mengental? Pertama, pada orang-orang yang merokok ternyata banyak penelitian mengatakan bahwa orang yang merokok darahnya lebih mudah mengental. Nah, kalau dia nggak merokok, pasangannya merokok sama aja, teman-teman ya. Kemudian itu namanya perokok pasif ya. Orang-orang yang kurang bergerak nih, seharian duduk depan laptop, jarang jalan ya, di kantor kerja 8 jam ya. Habis kerja jalan dikit, masuk mobil sopirnya yang nyetir gitu kan. Sampai rumah keluar mandi duduk depan TV diem lagi jarang bergerak. Nah itu hati-hati, itu mudah mengental. Orang-orang yang obesitas kegemukan juga lebih mudah mengental darahnya. Terus orang-orang yang wanita dengan kontrasepsi nih hormon, kontrasepsi hormon suntik KB, pil KB harus rutin memeriksa kekentalan darahnya ya, karena ini juga bisa mengakibatkan pengentalan darah. Kalau terjadi pengentalan darah, obat KB-nya nanti dokter akan sarankan dengan cara KB yang lain ya.
Kemudian pada ibu hamil juga bisa mengalami pengentalan darah, lebih mudah mengalami pengentalan darah ya. Nah, ini untuk persiapan badan nih supaya nanti pada waktu persalinan tidak terjadi perdarahan ya. Nah, ini juga harus dikontrol. Biasanya dokter kandungan kontrol ini juga ya. Pada autoimun juga darah mudah mengental ya. Beberapa jenis autoimun. Pada kencing manis, pada kanker, dan orang-orang yang kena COVID itu juga darahnya mudah mengental, teman-teman ya. Saya pernah tertular COVID nih, karena saya nanganin pasien COVID itu sangat banyak waktu zamannya virus Delta. Tiba-tiba saya jalan itu ya, jalan kaki itu mulai nyesek ya. Biasanya saya kuat jalan jauh, ini belum jauh sudah mulai nyesek ya. Nah, jadi waktu dicek ternyata darahnya sudah mengental, teman-teman. Sebelum-sebelumnya nggak pernah tuh kayak gitu. Jadi infeksi COVID pun bisa ya. Kemudian sepsis ya, atau infeksi pada darah ya, itu juga darahnya mudah mengental ya. Secara genetik beberapa orang juga bisa mengalami darah mudah mengental, polisiptemia vera atau jumlah sel darahnya banyak banget ya, itu juga mudah mengental. Ada juga Waldenstrom macroglobulinemia ya, ini satu penyakit juga yang menyebabkan darah mudah mengental, dan sindrom nefrotik atau ginjalnya bocor itu juga mudah mengental ya. Ini 14 hal yang paling sering menyebabkan pengentalan darah. Nah, gimana cara menegakkan diagnosis atau mengetahui bahwa darah kita mengental atau tidak? Nah, teman-teman tentunya kita nggak bisa lihat dari luar ya. Nah, teman-teman perlu ke dokter langganan teman-teman yang biasa teman-teman berobat ya. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan. Pertama, dokter akan nanya-nanya apa sih yang kamu rasakan gitu kan, seperti itu ya. Nah, kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik dari warna kulitnya, ada bengkak atau tidak dan sebagainya ya. Nah, setelah itu dokter akan memberikan pengantar untuk pemeriksaan darah tuh. Teman-teman cek darah. Nah, dari situ akan sangat terlihat ada pengentalan darah atau tidak ya. Nah, kalau pengentalannya ini sudah lebih parah lagi, dokter juga akan mengecek pembuluh darah venanya kesumbat atau enggak gitu ya. Namanya USG pembuluh darah. Ada namanya juga venografi ya. Nah, ada juga namanya CT scan angiografi untuk melihat pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah kan ada dua, ada vena dan arteri, ya, pembuluh darah balik dan pembuluh darah nadi kan. Nah, itu juga bisa diperiksa. Dua-duanya bisa mengalami pengentalan darah, ya. Itu cara mengetahui secara pasti bagaimana terjadi pengentalan darah atau tidak, ya. Nah, satu lagi teman-teman mengenai demensia nih, ya. Ini yang banyak banget terjadi, teman-teman, ya, demensia. Nah, teman-teman, apa sih demensia itu? Demensia itu adalah penyakit. Jadi demensia itu bukan normal ya, teman-teman ya. Yaitu penyakit yang menyebabkan kematian sel otak lebih cepat dari biasanya. Nah, teman-teman, kalau di tubuh kita ya, itu kita ada apa namanya? Tubuh kita kan ada kulit. Nah, kalau kulit kita itu luka ya, itu akan muncul sel kulit yang baru. Kalau nggak luka pun tiap 27 hari sekali sel kulit kita berganti dengan yang baru meskipun kita nggak bisa ngelihatnya ya. Tulang kita pun akan tumbuh tulang yang baru. Tulang yang sudah keropos bisa kuat lagi juga karena tumbuh tulang yang baru. Nah, satu-satunya yang tidak bisa tumbuh itu hanya sel saraf, termasuk otak, teman-teman. Ya, jadi kalau sel otak rusak, teman-teman, itu nggak bisa tumbuh yang baru, teman-teman. Ya, nah, jadi perlu menjaga. Nah, apa itu demensia? Itu kematian sel otak yang lebih cepat dari biasanya. Jadi bukan normal, bukan pikun-pikun biasa, bukan teman-teman. Ini adalah penyakit. Dia jauh lebih cepat berkembangnya daripada kepikunan biasa ya. Nah, demensia ini bukan dari proses penuaan normal ya, dan demensia ini menyebabkan kehilangan daya ingat ya, nah, memorinya hilang ya. Biasanya nih yang hilang itu memori yang terdekatnya dulu. Misalnya tadi kemarin ini ya apa namanya naruh naruh kacamata di mana sih gitu kan, lupa naruhnya gitu kan. Atau ada juga yang tadi tadi pagi udah minum obat belum ya, atau sudah minum vitamin belum ya, lupa dia gitu ya. Jadi memori-memori singkat. Tapi kalau ditanya dulu lahirnya di kota mana gitu ya, Magelang misalnya ya, ingat gitu teman-teman, karena itu memori yang jangka panjang. Jadi yang hilang duluan tuh memori jangka pendeknya dulu ya. Nah, tapi kalau makin parah ya hilang memori jangka panjangnya. Sampai ditanya udah punya anak belum gitu ya, dia lupa punya anak atau enggak ya. Nah, kalau udah punya istri atau belum dia lupa, nah itu sengaja kali ya.
Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menurunnya kemampuan dan kemudian demensia ini juga menurunnya kemampuan intelektual, kecerdasannya berkurang ya, dan perubahan kepribadian bisa menjadi sensitif banget gitu ya, mudah menangis, mudah sedih padahal dulu periang gitu ya, atau jadi mudah marah gitu teman-teman, kesinggung dikit marah ya, nggak ada apa-apa juga bisa marah gitu teman-teman ya. Itu bisa terjadi itu perubahan kepribadian ya. Nah, bisa terjadi di usia dewasa maupun usia yang lebih muda juga bisa loh teman-teman kalau demensia ini karena ini bukan kepikunan normal ya. Nah, tapi paling banyak sih 65 tahun ke atas ya. Nah, sekarang ada dua jenis demensia. Yang pertama adalah Alzheimer ya. Alzheimer ini ada munculnya plak. Plak itu sesuatu yang lengket nempel gitu di sel-sel saraf ya dan juga neurofibrillary tangles. Jadi ada kayak benang-benang serat-serat gitu ya yang membelit saraf-saraf sehingga saraf-sarafnya itu rusak ya. Itu demensia jenis Alzheimer ya. Nah, ada satu lagi demensia vaskuler. Demensia vaskuler itu ini yang banyak juga ya, yaitu akibat pengentalan darah sehingga darahnya nggak bisa mengalir ke otak dengan baik, teman-teman ya. Itu demensia vaskuler. Nah, dari pengentalan darah itu menyebabkan demensia yang jenis vaskuler ini ya. Nah, gejalanya apa sih? Yang pertama adalah fungsi otak masih dalam tahap normal. Tahap pertama nih, tahap pertama sudah terjadi gangguan sirkulasi darah ke otak, sudah terjadi kematian daripada sel-sel saraf di otak, namun otak masih berfungsi normal. Daya ingatnya masih bagus, kecerdasannya masih bagus, dan nggak ada gejala yang terlihat sama sekali, padahal sudah mulai terjadi kematian sel saraf ya. Itu tahap pertama ya. Jadi pengentalan darah tidak serta-merta muncul gejala demensia langsung, kadang awalnya tanpa gejala gitu ya. Yang kedua, tahap kedua ini berlanjut karena nggak ketahuan, nggak pernah check up ya. Kemudian tapi ini belum mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Kalau yang ke kantor masih bisa, mimpin perusahaan masih bisa, yang pekerja nggak ada masalah gitu ya. Dan terus tapi sulit melakukan beragam kegiatan bersamaan. Misalnya lagi kerja pakai laptopnya, bikin apa namanya analisa dengan laptopnya, ditanya-tanya sama orang lain, gimana besok kita mau kemana nih, dia nggak bisa melakukan itu bersama-sama, kerja sambil jawab pertanyaan orang lain ya. Berkebun nggak bisa bareng-bareng sama diajak ngobrol, itu juga nggak bisa. Jadi kalau melakukan satu kerjaan ya satu aja, kalau kalau ditambah sesuatu yang lain dia jadi buyar gitu ya. Kalau dulunya bisa gitu ya. Kemudian sulit membuat keputusan ya. Kita mau makan siang di sini atau di sana atau di rumah, dia sulit membuat keputusan ya. Kemudian sulit memecahkan masalah. Dulu kalau ada problem di kantornya, dia canggih banget bikin memecahkan masalah dengan sangat baik gitu ya. Tapi setelah tahap 2 ini dia tidak seperti dulu lagi ya. Kemudian mudah lupa akan kegiatan yang belum lama dilakukan. Mulai lupa-lupa nih ya, naruh kacamata di mana, naruh handphone di mana gitu ya. Bisa lupa gitu ya. Kemudian sulit memilih kata-kata yang tepat gitu ya. Maksudnya itu saya mau kita mengadakan meeting bersama dengan seluruh tim. Nah, dia ngomongnya aja nggak bisa. Maksudnya gini loh, gini gimana ya? Pokoknya begitulah artinya. Jadi sulit memilih kata-kata yang tepat gitu ya. Itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga, teman-teman nanti mulai analisa ya, ada nggak seperti ini gejala-gejala yang kita alami atau orang tua kita atau teman kita atau keluarga kita ya. Nah, kalau berlanjut terus masuk tahap ketiga, gangguan mental dan kepribadian. Nah, ini mulai terganggu nih ya. Dulunya sabar banget kok sekarang enggak gitu ya. Berubah kepribadiannya. Kemudian tahap ketiga ini mulai sangat mengganggu ya. Dan jadi dia tersesat saat melewati jalan yang biasa dilalui ya. Dia pulang ke rumah, teman-teman naik mobil misalnya ya. Kok lupa ya rumah kita tuh lewat mana? Ini nggak pakai GPS karena udah biasa kan apa namanya lewat jalan itu. Tapi sekarang nggak bisa lagi gitu ya. Jalan kaki, jalan-jalan mencari rumahnya yang sudah bertahun-tahun dia tinggali, dia nggak tahu jalannya menuju rumahnya ya. Kemudian sulit mempelajari hal-hal baru ya. Belajar mengenai apa namanya bagaimana berkebun yang baru tidak bisa dia ya. Suasana hati datar, kurang semangat ya, nggak semangat ya kayak biasanya. Kemudian menurunnya kemampuan bersosialisasi, artinya apa? Lebih lebih suka menyendiri, nggak mau ketemu orang gitu ya teman-teman ya. Nah,
ngurung diri di kamar. Nah, kalau berlanjut terus masuk tahap keempat, nah ini dia sudah nggak bisa ditinggal, teman-teman. Membutuhkan bantuan orang untuk aktivitas sehari-hari. Makan nggak bisa sendiri. Kalau nggak diambilin makan, dia nggak makan. Mandi nggak bisa, pakai baju nggak bisa, gitu ya. Kemudian perubahan pola tidur, itu bisa tidur terus, bisa juga nggak tidur berhari-hari. Kemudian kesulitan membaca dan menulis, ya, apatis, menarik diri dari lingkungan sosial, ya, nggak mau ketemu orang, halusinasi, dia merasa dirinya apa atau melihat apa, saya melihat loh keluarga saya yang sudah meninggal, jenguk saya, gitu misalnya, ya, halusinasi, atau dia merasa melihat barusan ada anjing masuk ke rumah, padahal nggak ada, gitu teman-teman, ya. Kemudian mudah marah dan bersikap kasar, ya. Nah, ini tahap keempat. Teman-teman kalau ada keluarga yang mengalami seperti ini, ya, wah ini kita nggak sanggup lagi deh, udahlah, taruh aja di apa namanya panti jompo aja gitu. Jangan teman-teman ya. Nah, kemudian tahap kelima, ini yang paling berat ya, tahap demensia berat, tidak dapat hidup mandiri sama sekali, kehilangan kemampuan dasar, jalan tidak bisa, duduk bisa jatuh juga ya, jatuh ke sampingnya, kemudian buang air besar, buang air kecil itu di sembarang tempat gitu ya, jadi suka dikasih pampers dan sebagainya ya. Nah orang kalau nggak ngerti bahwa itu demensia kan dimarahin malahan kan, dimarahin dan sebagainya ya. Jadi teman-teman perlu ya tahu gejala ini. Tidak mengenali anggota keluarga, kemudian tidak mengerti bahasa percakapan sehari-hari gitu teman-teman ya. Nah ini demensia yang berat. Nah selanjutnya saya nggak akan lanjutkan mengenai demensianya, tapi mengatasi pengentalan darahnya gimana sih, terutama untuk mencegah atau menghambat supaya proses pengentalan darah ini tidak berlangsung terus ya. Nah, yang pertama mengatasi pengentalan darah ini tujuannya dulu nih. Tujuannya apa? Supaya darah bisa mengalir normal kembali. Itu tujuannya ya. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara, gaya hidup sehat, obat, operasi, dan juga menggunakan herbal ya. Nah, gaya hidup sehatnya bagaimana? Aktif bergerak ya, mulai sekarang, jangan nunggu nanti kalau saya udah tua saya aktif deh bergerak, bukan seperti itu, mulai sekarang aktif bergerak. Teman-teman kalau duduk di depan laptop jangan lebih dari 2 jam, setelah itu teman-teman jalan-jalan dulu 15 menit gitu kan. Nah, terus mengatasi obesitas, kalau yang obesitas, makan rendah lemak, gula, dan garam ya. Apalagi teman-teman jangan mengkonsumsi lemak trans ya, dari fast food misalnya, itu jahat sekali teman-teman ya, paling mudah menggumpalkan darah. Kemudian makan sayur dan konsumsi omega 3 teman-teman. Kalau dari makanan itu seperti salmon, tongkol, tuna, tenggiri itu banyak mengandung omega 3 ya. Kemudian tentunya berhenti merokok ya. Nah, kalau obat-obatan ini diberikan oleh dokter ya, nggak boleh beli sendiri. Ibuprofen untuk menghilangkan sakit peradangan akibat penggumpalan darah tadi ya. Ada pengencer-pengencer darah, heparin, warfarin, ada plasminogen ya, kemudian ada antitrombotik ya, antitrombotik untuk memecah gumpalan darah yang sudah terjadi ya. Nah, seperti itu. Dan kalau kondisinya sangat membahayakan, dokter akan melakukan operasi di bedah, pembuluh darahnya dibuka, gumpalannya diangkat gitu ya, teman-teman ya. Itu mengatasinya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi pengentalan darah ya? Nah, teman-teman, herbal yang sangat poten, sangat bermanfaat untuk mengatasi pengentalan darah itu yang mengandung polifenol, teman-teman ya. Nah, polifenol itu ada pada kulit jeruk lemon, teman-teman, pada anggur ya, pada citrus ya, pada buah-buah beri ya, itu banyak mengandung polifenol, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi ini ada satu literatur yang menarik dari Neural Regeneration Research ya, itu bahwa polifenol itu menjadi satu zat yang penting sekali untuk mencegah terjadinya demensia ya, terutama demensia vaskuler tadi juga ya. Nah, dan juga selain itu polifenol ini juga dikatakan di sini bahwa intake flavonoid dan polifenol di dalam makanan kita sehari-hari ya, itu akan menghilangkan plak yang bisa menyebabkan Alzheimer juga, teman-teman ya. Jadi betapa pentingnya polifenol ini ya. Nah,
Juga ada literatur yang lain dengan judul Moderate Daily Intake of Red Wine ya. Nah, red wine ini mengandung polifenol yang difermentasi ya. Ini menghambat ya teman-teman ya, mural thrombosis and monocyte tissue factor expression in an experimental porcine model. Jadi ini dilakukan uji pada hewan ya. Nah, pada uji ini ternyata hewan-hewan porcine ini yang diberikan red wine itu mengandung polifenol ya teman-teman ya. Nah, itu ternyata bisa menghambat terjadinya penggumpalan darah dan kerusakan pembuluh darah gitu ya. Terbukti melalui apa namanya riset ini ya. Nah, kemudian ada juga riset yang lain novel role of red wine derived polyphenol ya dalam mencegah Alzheimer dan demensia ya. Nah, di dalam literatur ini dikatakan bahwa orang-orang yang terbiasa ya mengkonsumsi apa namanya red wine tadi ternyata dia lebih jarang yang mengalami demensia ya karena dia selain melancarkan sirkulasi darah juga dia menghilangkan plak-plak yang membelit atau merusak saraf-saraf tadi ya. Nah, teman-teman, kenapa sih apa namanya perlu difermentasi gitu ya? Nah, kalau teman-teman lihat polifenol dalam tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi ya, yang merah-merah nih teman-teman polifenolnya, dia terikat dengan ikatan polimer namanya ya. Nah, ikatan ini polimer atau lipoprotein ya, itu membuat polifenol itu nggak bisa aktif. Kayak orang mau bekerja, tangannya diikat kan nggak bisa bekerja ya. Jadi gimana supaya kita bisa bekerja? Ya ikatannya dibuka atau diputusin. Nah, ini kalau diputusin menjadi seperti ini ya. Polifenolnya tangan-tangannya ini menjadi aktif, dia mengatasi penggumpalan darah ya, mengatasi apa namanya terbentuknya penyumbatan pada pembuluh darah ya, dan ini juga mengatasi plak-plak supaya tidak terbentuk pada sel-sel saraf ya. Nah, bagaimana memutuskannya? Itu dengan melakukan fermentasi ya. Ini ada satu buku bagus, Drugs Do Not Cure Disease, ini yang membahas mengenai ini. Nah, saya juga melakukan beberapa percobaan ya. Trial, saya punya lab sendiri di tempat saya, jadi saya banyak riset, saya melakukan fermentasi beberapa buah-buahan ya, madu, rempah, kemudian kita cek lab untuk menemukan polifenol mana yang paling tinggi gitu ya. Nah, jadi pada waktu saya fermentasikan madu, kemudian lemon dan anggur ternyata ketemu polifenol yang sangat tinggi, teman-teman ya. 1282 ya. Ini apa sangat tinggi, lebih tinggi daripada red wine ya. Nah, kalau kita lihat fermentasi madu hutan yang saya buat tadi ya, fermentasi madu lemon dan anggur tadi ya, bahasa Inggrisnya namanya honey wine ya, dipatenkan dengan nama honey wine itu 1282 mg per kilogram. Black tea yang kering segini ya, red wine ini apa di bawahnya ini. Jadi kita mendapatkan apa namanya kadar polifenol yang sangat tinggi ya. Nah, ini dilakukan uji aktivitas benar nggak gitu kan? Polifenolnya mampu nih mengatasi radikal bebas dan gangguan-gangguan di darah ya. Dan ternyata setelah difermentasi dia kekuatannya 6 kali lipat jauh lebih tinggi dibanding sebelum difermentasi ya. Oke, teman-teman, ini yang saya fermentasikan ya adalah madu hutan, kemudian anggur Bali ya, dan juga lemon ya. Ini ternyata sangat poten ya. Ini proses fermentasi yang dilakukan dulu saya lakukan di rumah, tapi sekarang sudah bisa dilakukan di pabrikan gitu ya teman-teman ya, sehingga bisa melakukannya dengan jumlah lebih banyak. Nah, berapa banyak polifenol dari fermentasi madu hutan atau honey wine ini dikonsumsinya? Kalau teman-teman yang menjaga kesehatan tanpa mencegah pengentalan darah, teman-teman cukup konsumsi 30 ml hari, 30 ml malam hari sebelum tidur ya. Itu satu sloki gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman konsumsi, teman-teman bangun tidurnya jadi seger ya, sirkulasi darahnya jadi bagus, lebih fresh ya, dan enak sekali teman-teman ya. Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Sudah ada penggumpalan darah 2 kali teman-teman, pagi 30 mili, malam 30 mili. Jangan lupa cek kekentalan darahnya setiap 2 atau 3 bulan sekali teman-teman ya. Saya waktu terkena COVID dan dicek
pengentalan darah saya di dimernya kan normalnya di bawah 500, punya saya itu 1.200 sekian. Nah, setelah 1 bulan itu turun menjadi 600, kemudian turun lagi, gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat bagus untuk kesehatan kita. Apakah ini menggantikan obat? Jawabannya tidak. Kalau dokter memberikan obat pun bisa dikombinasi dengan mengkonsumsi Honeyone ini, dikasih jarak konsumsinya 2 jam ya. Oke, selanjutnya terakhir dari saya, pesan saya, kesehatan bukan segala-galanya. Setuju ya? Namun tanpa kesehatan, segala-galanya menjadi kurang berarti. Sesukses apapun kita, kalau tubuh kita nggak sehat, nggak bisa kita menikmati kesuksesan kita. Begitu kan teman-teman? Itu dari saya, terima kasih. Dan saya doakan teman-teman sehat selalu. Saya kembalikan ke Bu Feni. Thank you, Bu Feni. Terima kasih kembali dokter atas presentasinya. Wah, kita banyak mendapat pencerahan ya hari ini ya. Sering kita dengar istilah pengentalan darah, ternyata efeknya itu baru kita tahu hari ini dari pemaparan dokter Edi ya. Beberapa highlight dari dokter Edi bahwa sebetulnya pengentalan darah ini proses normal. Tapi jika pengentalan darah itu terjadi saat kita tidak berdarah, itu disebut pengentalan darah, ya, yang akan mengganggu sirkulasi darah. Dan tidak hanya demensia dan kelelahan, saya juga baru tahu bahwa itu juga berefek ke otak, jantung, paru-paru, sampai kaki bengkak ya. Kaki bengkak kan biasanya suka dialami oleh orang-orang tua ya, kaki bengkak. Tapi kayaknya umur berapapun lah ya, bisa ya dok ya? Eh, Bisa, bisa, Mudah bisa nggak? Oh bisa juga. bisa Tapi terjadi. Ya. lihat sih banyak orang tua ya yang mengalami fenomena kaki bengkak. Dan masalahnya ini yang tadi dokter Edi sudah sampaikan, sel otak itu tidak bisa tumbuh baru. Kalau sel-sel lain bisa ya, sel kulit, kemudian sampai tulang bisa tumbuh baru. Sel otak ini yang nggak bisa tumbuh baru, sehingga kalau terjadi pengentalan darah di otak bisa menyebabkan tadi ya stroke, bisa juga menyebabkan demensia dan sebagainya. Ya, seperti yang di awal saya sebutkan bahwa seminar ini supported by the Golden Trees Honey Wine ya. The Golden Trees Honey Wine ini sangat banyak manfaatnya ya. Yang tadi Dokter Edi sudah presentasikan, kayak enzim. Jadi juga bisa mengatasi masalah pencernaan ya. Kemudian kayak antioksidan polifenol dari kulit jeruk dan kulit anggur. Karena kita fermentasikan bukan hanya cairannya, tetapi juga kulitnya, ya. Dan juga prebiotik yang sangat berguna untuk masalah pencernaan juga, ya. Nah, siapa yang disarankan minum The Golden Trees Honey Wine? Ya ini ada 4 ya. Satu, active people. Jadi banyak kita temui testimoni bahwa orang-orang sibuk yang kemudian mengalami kesulitan tidur bisa tidur lebih lelap ya. Kemudian senior people yang mengalami tadi pengentalan darah, juga mengalami apa? Karena polifenol kita tinggi ya, juga mengalami masalah di sendi-sendi ya, sendi-sendi lutut khususnya ya. Kemudian juga untuk penyintas autoimun, karena kayak polifenol bisa meredakan sakit ya, peradangan yang ada yang biasanya ditemui di dalam kasus-kasus autoimun ya. Dan yang keempat adalah pencinta gaya hidup sehat. Biasanya mereka akan suka sekali mengkonsumsi ini karena tadi yang dokter Edi katakan dengan fermentasi 3 bulan, zat-zat yang terdapat di madu hutan, kemudian di anggur muskat dan lemon itu diaktifkan. Oke, sekarang kita berlanjut ke presenter kedua ya, pembicara kedua. Ini dokter yang sangat unik ya, dokter Vera Limarga. Dokter Vera Limarga ini sebetulnya adalah dokter gigi ya. Tapi kemudian beliau punya minat lain ya, mendalami traditional Chinese medicine atau TCM ya, yang kita sebut TCM, melalui akupuntur. Jadi beliau juga akhirnya membuka klinik akupuntur perintis di Bandung ya. Jadi menarik sekali kita dengar pemaparan dari Dokter Vera bagaimana TCM ini melihat
kasus-kasus pengentalan darah dan bagaimana cara mengatasinya melalui akupuntur. Silakan Dokter Vera. Dites dulu suaranya jalan, Bu. Suaranya Bagus. keluar? Ya, oke. Boleh mulai dari slide pertama ya. Saya jadi meninjaunya bukan dari, mungkin nanti akan ada apa saling dukung dengan apa yang dijelaskan oleh Dokter Edi ya. Tapi mungkin di awal saya akan menjelaskan teori dasar akupuntur dulu ya, walaupun mengulang-mengulang dari teori zaman dulu, tapi memang teori 5 unsur ini nggak bisa dilepaskan. Jadi teori 5 unsur ini tetap harus dipahami. Mungkin untuk orang awam sulit karena apa sih itu? Tapi sebetulnya itu akan ada terus di kehidupan kita gitu. Makanya orang-orang suka bilang, kenapa sih dok, tolong dong diagnosa saya katanya. Jadi saya kayak semi dukun gitu. Diagnosa saya dong katanya lidah saya nih, saya bakalan apa gitu. Oh ibu cenderung ke arah sakit mah? Enggak sih, enggak sakit mah. Sebulan kemudian dia datang. Oh iya benar sakit mah. Ah, dokter sih diagnosa sakit mah. Jadi saya tersugesti katanya. Padahal bukan. Jadi memang itu perjalanannya udah ada dan memang itu gambaran dari lidahnya didukung oleh teori 5 unsur itu sudah mencerminkan perjalanan penyakit dia akan menuju kemana. Jadi bukan semata-mata paranormal, bukan. Jadi memang ada dari teori pelajarannya. Jadi mungkin nanti di slide pertama boleh dibuka, Bu Feni, slide pertama. Slide-nya mana? Tolong minta tolong Dokter Edi. Oh Oh ya, iya, oke, ya, slide-nya, Dokter saya. Edi. Ya, Oke, slide-nya. ya, silakan. Nah, ini kan yang dimintakan tentang pengentalan darah bisa tingkatkan resiko demensia dan kelelahan. Nah, nggak bisa, jadi balik dulu ke slide pertama tadi yang gambar ya, ke slide yang pertama. Nah, jadi tetap kita harus kembali ke teori 5 unsur. Kita nggak bisa langsung dari akupuntur bisa menyembuhkan, dari mana datangnya gitu kan, kita nggak bisa. Kita harus belajar tetap teori 5 unsur bahwa dalam tubuh manusia itu ada 5 unsur yang secara dasar ya, dari unsur kayu, api, logam, tanah, air, semua itu akan berputar seperti di gambar yang ada orangnya itu kan. Nah, dari setiap dari 5 unsur itu dia ada organ-organnya, ada organ Chang, ada organ Fu. Jadi dan itu akan berselaras dengan yin yang. Teori yin yang ini mungkin udah sangat populer di masyarakat. Boleh dibilang semua, bahkan ada kalung yin yang segala macam ya, gelang yin yang, entah motivasinya untuk mensugesti diri sendiri atau apa, tapi memang teori yin yang ini sangat penting. Apapun yang kita lakukan apabila tidak seimbang, dia akan kembali ke asalnya menjadi rusak. Ya, di dalam yin yang itu kan ada lambang hitam dan lambang putih. Jadi itu adalah di dalam lambang hitam ada setitik putih, di dalam lambang putih ada setitik hitam. Itu melambangkan bahwa di dalam kesehatan kita merasa sehat hari ini, belum tentu kita sehat selamanya. Tetap ada setitik kemungkinan kita akan jatuh sakit. Di dalam kita keadaan terpuruk, keadaan sakit, keadaan hitam ya, kita tetap ada setitik harapan untuk menjadi sembuh. Itulah yang disebut sebagai teori keseimbangan. Jadi dalam teori yin yang itu sebenarnya lebih menekankan manusia untuk hidup seimbang. Supaya apa? Supaya nanti semua unsur itu akan berputar sendiri di samping nanti terapi obat-obatan, sebagainya dan sebagainya gitu ya. Yang tadi dijelaskan oleh Dokter Edi itu bagus sekali. Tapi saya lebih menjelaskan ke secara apa ya sih yang ada di dalam tubuh kita sehari-hari nih gitu kan. Kita kan mempunyai 5 unsur nih dalam setiap manusia, nggak mungkin, saya mah nggak mau 5 unsur, saya maunya 1 unsur aja, nggak bisa. Semuanya akan ada 5 unsur, dari unsur kayu, unsur api, unsur tanah, unsur logam, unsur air. Nah, itu semua memiliki juga masing-masing karakteristik. Contohnya, ya kita unsur-unsur, misalnya contohnya gini, dari 5 unsur itu, misalnya ya kita lihat tuh ada tuh kebetulan ada lemon tuh di situ. Itu unsur apa? Unsur kayu. Dia unsur kayu. Dia unsur kayu itu memegang apa? Limpa dan lambung. Jadi kenapa dia memegang limpa dan lambung? Karena memang jadi kenapa saya melompat ke Golden Tree Honey Wine? Kenapa di Golden Tree Honey Wine itu kebetulan Dokter Edi memakai lemon ya?
Karena memang lemon itu salah satu yang memang di dalam teori 5 unsur itu mempunyai rasa asam dan dia berwarna kuning. Dia berwarna kuning itu termasuk ke dalam unsur kayu dan dia sangat bagus untuk fungsi limpa dan lambung. Makanya awal-awal dulu saya sering pakai untuk pasien-pasien yang misalnya sakit MA atau dan sebagainya. Nah, itu semua warna-warna, nah itu seperti lobak. Lobak itu berwarna apa? Putih. Misalnya putih itu unsurnya apa? Unsurnya logam. Nah, dia lebih mempengaruhi ke arah mana? Ke arah paru-paru. Paru-paru dan usus besar. Memang untuk orang awam, untuk memahami teori 5 unsur dan jenis-jenis makanan, itu sangat sulit. Tapi biasanya orang itu ingin memotong jalur. Memotong jalurnya bagaimana? Saya ingin hemat nih, sekarang kan lagi krisis. Saya nggak mau makan banyak nggak mau makan terlalu lengkap, cukup nasi sama ayam saja. Nah, kita perlu lihat tuh, nasi itu golongan apa? Nah, ayam itu golongan apa? Nah, jadi apabila tidak terjadi keseimbangan di dalam pola makan kita, itu juga akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, penyakit itu nanti akan berkembang, melebar kemana-mana. Makanya biasanya terdeteksi di lidah itu pasien sudah dalam kondisi yang kronis kalau datang, datangnya dia udah ke sana kemari, biasanya udah berobat ke sana kemari baru ke akupuntur. Karena kan, kok saya nggak sembuh-sembuh sakit mahnya, udah sampai ke obat yang paling tinggi segala macam gitu kan. Terus ternyata dicek, oh ada pengantalan darah, dia memang sudah kemana-mana penyakitnya gitu. Jadi bisa dilihat ya di sini ya, coba dipahami dulu, mungkin peserta belum terlalu, yang baru-baru ini mungkin tidak ikut dari awal, tentang teori 5 unsur. Jadi bisa di-browsing banyak sekali tentang teori 5 unsur dan itu untuk di kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya. Jadi warna yang didapatkan dari makanan sebaiknya didapatkan dari bahan alami. Jadi nanti akan mempengaruhi seperti yang tadi saya bilang ya, lemon, labu parang berwarna kuning itu membantu fungsi limpa dan lambung. Lobak berwarna putih membantu paru. Jadi semua itu kita bisa bisa belajar sendiri gitu, belajar sendiri. Jadi sedikit mirip seperti belajar kembali ke alam, back to nature ya. Jadi apa sih yang harus kita makan sesuai dengan kondisi penyakit kita gitu. Nah, jangan memotong-motong. Kita kan ada 5 unsur. Jangan udahlah saya makannya yang unsur tanah dan unsur logam aja. Ya jangan, ya sebaiknya sih biasanya pada umumnya orang hanya memakai 3 unsur dalam makanannya. Jarang sih memang bisa lengkap. Kan dulu ada prinsip 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang tolong dari 5 unsur itu diputer. Nah, biasanya orang yang menghindari apa? Pedas dan pahit. Padahal pedas juga ada fungsinya, pahit juga ada fungsinya. Jadi nanti bisa kalau dijelaskan ini terlalu jelimet mungkin ya. Jadi karena kita kan akan masuk ke pengentalan darah, tapi ini adalah dasarnya karena dari pola makan nanti akan timbul tuh yang namanya pengentalan darah dan orang biasanya menganggap sepele. Saya makan apa ya? Saya kan pengen langsing, jadi saya makannya tanpa nasi. Makannya cuma full protein. Ya, kita mesti cari dulu tuh satu macam itu menimbulkan yin yang-nya seimbang nggak? Jelas nggak seimbang gitu ya. Coba slide berikutnya. Nah, jadi 5 unsur ini sangat berhubungan dengan organ utama manusia. Contoh unsur kayu yang tadi saya bilang, berhubungan dengan hati dan kandung empedu. Unsur logam berhubungan paru dan usus besar dan unsur-unsur yang lain ya. Jadi saya nggak akan bahas terlalu banyak. Selain berhubungan dengan 5 unsur, tubuh juga terdiri dari yin dan yang tadi saya bilang itu kan, yang saling berlawanan sifat namun saling melengkapi. Nah, jadi kita usahakan itu terwujudnya tubuh yang sehat tentu tidak terlepas dari pola makan. Nah, ini pola makan, selalu saya tekankan di pola makan karena tadi dari teori 5 unsur itu ada warnanya tuh masing-masing. Unsur tanah berwarna kuning, unsur logam berwarna putih. Makanannya kita bisa cari itu di hari-hari itu apa. Jadi kita jangan udah nasi sama lobak ya udah nasi sama lobak terus aja. Jadi yang kita kejar nanti adalah kesehatan di paru-paru saja, tapi paru-parunya jadi ekses, jadi terlalu dominan, terlalu sehat. Paru-paru yang terlalu sehat akan menekan ke ginjal. Nah, ginjal itu unsurnya air. Dia itu tidak suka asin. Nah, nanti kalau kita kebanyakan makan asin, ginjalnya yang kena. Jadi memang
Di dalam TCM ini tidak semudah seperti yang dibayangkan bahwa makan itu ya sudahlah, yang penting ada nasi, ada sayur hijau, ada dagingnya entah ikan, entah ayam atau itu sudah cukup. Tapi harus tetap seimbang. Jadi jangan sehari ayam, besok ayam terus. Misalnya hari ini mau makan lobak, lobak terus gitu, harus diputar ya. Jadi idealnya tubuh harus mengkonsumsi makanan aneka warna dan rasa sesuai susunan 5 unsur. Nah, namun pada umumnya manusia makan hanya 3 kombinasi seperti nasi, sayur, dan lauk seperti yang tadi saya bilang kan. Nasi putih berunsur logam. Nah, hati-hati tuh, nasi putih berunsur logam. Jadi sayuran hijau berunsur kayu, lauk daging berunsur tanah. Nah, kadang-kadang orang itu sering men-skip nasi. Katanya nasi itu jelek, bikin gemuk. Dia nggak mau kan? Nah, dia ganti dengan ubi. Ubi warnanya apa? Ubi kan nggak ada yang putih. Ubi misalnya warnanya ada yang ubi ungu. Nah, nanti si unsur putihnya itu hilang, jadi unsur logamnya hilang. Yang menjadi lemah itu nanti adalah usus besar. Karena itu logam itu memegang peranan terhadap unsur besar dan paru-paru, dia akan menjadi lemah di usus besar dan paru-paru. Jadi kenapa? Nanti sebentar-sebentar, saya kok bolak-balik diare, saya bolak-balik batuk. Dilihat memang daerah usus besarnya memang lemah sekali gitu kan dari bagian di lidahnya nanti. Jadi memang TCM ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, memang jelimet, iya jelimet. Tapi kalau dilakukan bisa, tapi juga pusing sih memang. Karena ini berhubungan nanti ke penyediaan makanan, kan ada anak yang nggak suka makan sayur, nanti ibunya harus mengakali kan gimana caranya kan. Nah, jadi setiap makanan akan saling mengisi 5 unsur tersebut, yang pada akhirnya dapat membuat qi dan darah mengalir dengan lancar. Kenapa di sini saya menekankan qi dan darah mengalir dengan lancar? Ini sebenarnya apabila kita makan sesuai dengan warna-warna yang tadi dan porsinya seimbang, yin yang-nya bagus, energi kita itu akan berputar sendiri, darah juga akan mengalir dengan lancar, sehingga apabila terjadi suatu penyakit yang tadi saya bilang teori yin yang itu, tetap ada setitik kemungkinan untuk terjadi penyembuhan. Ya, jadi jangan misalnya, oh saya udah terdiagnosa misalnya batu empedu, udahlah saya putus asa, nggak mau apa-apa lagi. Masih bisa disembuhkan, tetap setitik harapan itu ada. Jadi jangan putus asa. Tapi kebanyakan memang orang itu menghindari melengkapi makanannya itu karena pertama, memang sulit untuk menyediakan lengkap. Kedua, kalau berhubungan dengan masalah berat badan, kebanyakan memang men-skip karbo kan, nasi contohnya. Paling dihindari, paling dibenci itu nasi. Jadi mereka nasi ini ibaratnya udahlah si kambing hitam gitu. Padahal dia itu jelas-jelas unsurnya logam kan. Kalau unsur logam di teori 5 unsur penting sekali. Tapi di dalam teori diet itu memang nasi itu dihindari sekali. Nah, sebaiknya tidak dihindari tapi dikurangi. Kalau memang ingin diet. Jadi dikurangi porsinya sehingga si warna-warna itu tetap ada. Nah, kalau seperti tadi warna kuning susah kan didapatnya. Nah, misalnya. Nah, itu nanti kita akan membahas mengenai kenapa di dalam honey wine itu ada unsur lemon. Ya, itu salah satunya adalah untuk memperkuat limpa dan lambung juga ya. Jadi selain pengentalan darah dan sebagainya. Mungkin sampai di sini masih yang mendengarkan mungkin agak rumit juga karena ini kan masih bentuknya teori ya. Boleh next slide? Nah, ini balik lagi nih sama seperti yang tadi Dr. Edi jelaskan, pengentalan darah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, genetik, gaya hidup, penyakit, kondisi kesehatan tertentu. Gejala yang muncul juga bervariasi tergantung lokasinya dan biasanya baru terlihat setelah terjadi pembekuan darah. Gitu. Pasien kalau vertigo sekali nggak akan dia lari ke dokter atau ke akupuntur atau itu. Dia pikir pasti vertigo sekali masuk angin, kerokan. Kerokan paling sering kan. Kerokan sembuh sudah. Contohnya bila kalau sudah terjadi gejala misalnya pembekuan darah di daerah kaki kan udah nampak tuh varises, banyak sekali pasien saya varisesnya udah tebal sekali, atau di vein trombosis di mana pasien cepat pegal, dan pada ibu hamil gumpalan darah umumnya terbentuk di pembuluh darah kaki dan di daerah panggul. Nah,
yang tadi yang dijelaskan itu sering sekali pasien saya itu kalau kondisi datang itu memang sudah di vein trombosis ya, mereka mengakunya sih kram ya. Ini kaki saya kram terus nih dok, katanya gini. Di akupuntur memang betul membantu karena teori akupuntur itu mengeluarkan zat-zat endorfin sehingga merilekskan semua termasuk pembuluh darah yang sudah kaku-kaku gitu kan. Jadi akupuntur itu membantu menyeimbangkan. Nah, tapi kalau bolak-balik di akupuntur tapi dia tetap tidak mau menjalankan pola hidup sehat, ya mungkin kemajuannya lebih lama dibandingkan dengan didukung oleh teori 5 unsur dan yin yang itu. Tapi kebanyakan memang pasien datang itu pengen instan ya, kalau bisa sekali tusuk jarum ya sekali akupuntur deh sembuh semua penyakitnya gitu. Termasuk varisesnya hilang semua. Ya itu ya impossible saya bilang, nggak mungkin. Karena saya tuh kalau memang ditiup bisa begitu ya sudah, saya juga nggak akan belajar, ditiup aja dah hilang semuanya varisesnya. Kan nggak mungkin juga, ini ibu nabung penyakitnya udah lama. Kalau ibu nabung penyakitnya udah lama, penyembuhannya juga membutuhkan waktu, apalagi yang disebut sebagai HNP atau saraf kejepit. Semua datang itu kalau sakit pinggang udah mendiagnosa dirinya sendiri saraf kejepit. Padahal belum tentu, kemungkinan dia itu dari pengentalan darahnya bisa kerasa pegel, terus kalau sakit mah dia udah mendiagnosa GERD, semua GERD. Padahal dari pengentalan darah itu bisa terjadi juga luka-luka di lambung. Jadi pengentalan darah ini luar biasa. Luar biasa, dia mau dimanapun kita nggak bisa atur. Dan itu memang selain didukung oleh pola hidup yang kacau balau, ada COVID, sekarang ada penyakit berbagai macam, ditambah genetik, ditambah autoimun. Sekarang pengentalan darah itu memang suatu ibaratnya penyakit yang populer lah, populer. Jadi kalau dulu mah orang dibilang pengentalan darah, apaan sih pengentalan darah? Saya masih 30, mana ada saya 30 pengentalan darah. 14 tahun pasien saya pengentalan darah. Cuman bedanya mereka dengan umur muda, kalau paru-paru mereka bagus, mereka akan terkompensasi oleh sel-sel darah yang baru sehingga yang rusak dibuang dan terbentuk darah yang baru. Jadi ibaratnya tambal sulamnya itu masih cepat. Tapi kalau udah usia lansia 50 ke atas, itu tambal sulamnya itu agak delay gitu. Kalau udah agak delay, pasien itu kan udah mulai komplain nih. Ini kenapa sih kaki saya kesemutan? Paling sering adalah kaki kesemutan, kram, baal. Udah gitu tangan, baal terus. Kemarin ada yang datang mukanya kebas, baal, kesemutan. Bu, memangnya nggak berhenti kebal kesemutannya? Nggak berhenti dok, terus kebal kesemutan. Terus udah kemana? Udah ke dokter saraf, ke sana kemari, ke sana kemari. Terus dikasih apa? Dikasih vitamin B12, gini. Bu, cek dulu deh pengentalan darahnya. Ternyata positif pengentalan darah dia. Nah, setelah positif pengentalan darah, biasanya kan saya diagnosa dulu, baru di lab kan. Kalau udah positif ya harus minum obat pengencer darah, kalau pola hidup diperbaiki, terus biasanya saya lakukan terapi akupuntur dan bekam. Nah, setelah bekam itu sangat-sangat membantu, itu adalah makanan yang untuk meregenerasi darah yang rusak yang kita buang lewat bekam itu salah satunya ya polifenol itu yang jadi saya biasanya menganjurkan kepada pasien yang pasca bekam itu kalau dia tidak bertentangan dengan keyakinannya, boleh dia minum honey wine atau red wine. Karena itu akan meregenerasi sel jauh lebih cepat pasca bekam. Ya, jadi untuk yang pengentalan darah. Sehingga obat-obat pengencernya itu seperti clopidogrel, segala macam sampai lisiana itu bisa dikurangi dosisnya gitu. Boleh lanjut? Nah, ini mirip sekali yang tadi yang Dokter Edi, padahal saya bikin slide-nya juga nggak bareng ya. Nah, tanda dan gejala yang sering terjadi ya memang kelelahan, nyeri, pusing, penglihatan kabur, terus kemudian yang sering sekali, kalau pasien dengan kondisi pusing, penglihatan kabur, dia pasti udah berobat kan, takut buta kan, masa udah, saya kadang bisa lihat, kadang enggak, kok saya nggak berobat? Pasti sudah. Nyeri kepala, pusing, telinga berdenging, udah langsung ke dokter saraf, ke THT.
Tapi yang paling sering diabaikan itu adalah GERD. Jadi GERD itu sering kali kecolongan karena mereka tuh menganggapnya sakit mah. Ini saya sakit mah kok bukan pengentalan darah. Saya sakit mah, dok yakin saya sakit mah. Bukan pengentalan darah. Jadi biasanya saya lihat di lidah memang tidak ada gangguan di lambung dan memang lebih mengarah ke pengentalan darah. Hasil tes darahnya memang positif dan biasanya diatasi dari darahnya dulu supaya jangan kental. Nanti dia akan yang namanya mukosa lambung yang sudah rusak oleh trombosit-trombosit yang berubah bentuk sehingga merusak mukosa lambung itu akan diperbaiki. Jadi sebenarnya pengentalan darah itu nggak bisa terjadinya di sini, nggak bisa. Dia bisa terjadi di mana aja. Jadi semua ini bisa terjadi akibat dari lambatnya darah beredar di tubuh. Darah menjadi lambat beredar di tubuh karena menjadi kental tadi yang saya bilang. Suplai darah yang kurang pada suatu organ tubuh bisa dengan cepat merusak organ tubuh itu sendiri. Jadi nggak bisa dibilang bahwa gejalanya tuh pasti kelelahan. Kadang-kadang pasiennya tuh energik sekali. Ada pasien saya tuh energik sekali. Tapi dia saking pengennya langsing, dia hanya minum kopi doang. Kopi, dan kopi. Terdiagnosa sakit mah, dicek pengentalan darah, dikasih honey wine sembuh, diakupuntur sembuh. Udah gitu 6 bulan dia kabur karena kan udah sembuh. Balik lagi dengan kondisi pasca COVID, OTG, dan batu empedu. Akhirnya dioperasi angkat kandung empedu. Full semua diangkat. Udah dokter bilang udah nggak bisa lagi. Karena dia berhenti konsumsi. Saya udah berpesan apabila berhenti akupuntur, minimal obat-obat herbal atau obat-obat pengencer darah tetap dilanjutkan. Tapi pasiennya menstop sendiri. Kan biasanya pasien-pasien kan inginnya gini. Jadi semua obat itu oleh pasien dianggap merusak ginjal. Padahal dengan pengentalan darah ginjal juga rusak sama. Tapi pasien mendiagnosa sendiri obat pengencer darah itu merusak ginjal. Jadi ada juga yang maksudnya mempertanyakan, dok, honey wine itu kan ada alkoholnya. Kan kalau saya minum ada alkoholnya ginjal saya nanti rusak. Nah, jadi kadang-kadang mereka itu sudah punya mindset yang susah dirubah. Jadi kalau secara teori gampang kita bilang begini. Mindset dia susah, belum nanti dari tetangganya bilang lagi. Nah, ujung-ujungnya tidak dikonsumsi semua. Datang-datang 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian sudah dengan batu empedu yang sangat besar, dokter vonis angkat semua dengan kandung empedunya. Sekarang balik lagi dia minum pengencer darah. Balik lagi akupuntur. Jadi saya bilang tidak ada. Jadi mau lari pun nggak bisa gitu. Tetap harus dijaga gitu kan. Nah, semakin banyak yang mengalami kerusakan, maka tubuh akan berusaha bertahan sehingga kondisi menjadi selalu waspada terus-menerus. Dan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan, akibatnya lama-kelamaan akan terjadi rasa lelah. Jadi apabila ada kerusakan, badan kita kan nggak nyaman kan? Masa orang pusing nyaman? Masa orang sakit mah nyaman? Enggak kan? Jadi kita waspada terus. Ada pasien yang sebenarnya nggak ada apa-apanya lambungnya, tapi dia waspada terus. Aduh, saya bentar lagi sakit mah deh. Jadi dia waspada terus. Begitu dia waspada, hormon kortisol kita kan jalan kan. Nah, hormon kortisol kita jalan, udah deh mulai kan segala macam pikiran negatif datang. Akibatnya rasa lelahnya itu luar biasa. Itu akibat dari pola pikir dia gitu. Nah, yang lebih agak menyeramkan itu larinya ujung-ujungnya ke mana? Ke autoimun. Karena badan kita akan membaca si hormon yang waspada itu sebagai sesuatu benda asing. Jadi setiap orang itu punya genetik autoimun. Jadi artinya antibodi kita itu bisa menyerang antibodi sendiri, organ tubuh sendiri. Di setiap orang itu punya bibit, hanya akan terjadi atau tidak itu tergantung trigger dan pencetusnya. Kalau kita waspada terus, aduh, besok saya sakit mah nggak ya? Besok saya vertigo nggak ya? Jadi dia waspada terus, semua dijaga, timbullah rasa lelah itu. Padahal yang sebetulnya itu yang udah terjadi adalah darah udah mulai melambat merusak ke sana kemari, tapi yang dia pusingkan itu bukan inti masalahnya, tapi gejala klinisnya yang muncul. Nanti besok apa ya? Besok apa ya? Besok apa ya? Jadi dari pengentalan darah muncullah larilah mereka ke autoimun. Banyak sekali kasus kayak begitu. Jadi autoimun pengentalan darah berjalan bersamaan.
Nah, boleh next slide? Nah, biasanya sih seperti saya tadi balik lagi ya, kalau masuk ke teori 5 unsur kan mungkin yang mendengarkan terlalu jelimet dan terlalu susah ya. Nah, pengobatannya bagaimana? Kalau tadi Dokter Edi sudah menjelaskan secara medis. Medis kalau kita sebutnya seringnya orang-orang bilangnya medis barat ya. Kalau kita kan masuknya ke tradisional Chinese medicine ya. Jadi tapi kita tidak menghilangkan fungsi dari medis barat ya. Jadi dalam arti medis yang sebetulnya pun kita tidak bertentangan, kita tetap akan menyuruh pasien untuk tetap kontrol gitu. Jadi tapi biasanya kenapa dibantu oleh akupuntur? Karena begini, minum obat pengencer darah itu tidak nyaman di lambung. Mau dia jenisnya dari kardioaspirin paling ringan, Xarelto, Lisiana, semua tetap akan menimbulkan rasa tidak nyaman di lambung gitu kan. Jadi nanti lama-lama akan biasa memang. Nah, untuk mengatasi itunya biasanya dengan akupuntur. Jadi ada pasien saya dengan gejala pengentalan darah 4 panel sudah positif, sudah kesemutan, sudah sakit kepala. Nah, di akupuntur seminggu 2 kali, dosisnya sama dokternya dikurangi. Jadi dosis CPG-nya itu, clopidogrelnya itu diturunkan 2 hari sekali karena untuk mengencerkan darah secara teori minum obat pengencer darah saja itu 3 bulan belum tentu encer. Tapi dengan pola hidup sehat dan dibantu akupuntur, bekam dan herbal itu jauh lebih cepat. Karena kita balik lagi ke tadi teori 5 unsur itu dan teori yang itu. Jadi sebetulnya di dalam honey wine, kenapa saya cantumkan di situ honey wine dan Xarelto dan clopidogrel, sebenarnya masih ada lagi yang lebih canggih yang harganya itu maut sekali ya, obat pengencer darahnya. Nah, itu tapi kita kan sepertinya pasien itu pertama keberatannya biasanya kalau masalah uang mereka mau-mau aja sih. Tapi biasanya keberatannya dia takutnya gini. Jadi sudah memvonis kalau saya minum obat kena ginjal. Jadi mereka bertahan dengan pengentalan darahnya. Tapi juga tidak dengan pola hidup sehat. Olahraga enggak apa enggak, ya ujung-ujungnya ya seperti tadi pasien saya itu datang-datang sudah dalam kondisi batu empedu, ada juga datang-datang sudah dengan kondisi miom. Jadi banyak sekali dari pengentalan darah itu larinya kemana-mana. Biasanya pasien jenuh minum obat, jadi dia memberhentikan sendiri, tidak mau kontrol lagi. Akupuntur juga mungkin mereka juga udah merasa nyaman kan, udah sehat gitu, padahal belum 100% sembuh. Nah, jadi sebetulnya kembali dari semua itu yang tadi gambar-gambar itu, nah ini kan ada buah pisang, ini kita bisa lihat warna-warna buah-buahannya. Nah, kunyit, jahe, segala macam, itu kan bisa dilihat dari warna buah-buahan. Kalau obat sih saya terus terang, kalau nggak bisa dilihat warnanya ya, kalau itu kan lebih ke arah makanan gitu kan. Nah, kebetulan di Golden Tree Honey Wine ini mengandung lemon yang jelas-jelas itu berwarna kuning dan itu salah satunya ya, komposisi lainnya mungkin Dokter Edi lebih paham, dan silakan juga mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, komposisi lainnya warna apa tuh yang terkandung di dalam honey wine-nya itu. Nah, itu bisa dicari itu dari 5 unsur itu sudah ada warna apa aja yang terkandung dalam satu sloki honey wine itu gitu. Misalnya udah terkandung ada warna coklat, ada warna apa, itu kan semua nanti bisa dilihat di 5 unsur ya. Jadi kalau dijelaskan di sini mungkin terlalu panjang dan terlalu rumit. Nanti mungkin bisa browsing sendiri. Banyak sekali browsing-browsing gitu ya. Jadi silakan cari misalnya saya mau unsur. Nah, mungkin nanti semoga ada yang bertanya nih dalam Golden Tree Honey Wine itu terkandung warna apa saja dan bisa mencukupi kebutuhan dari 5 unsur itu di mana saja sehingga kurangnya kita misalnya bisa supply dengan makanan gitu. Jadi mungkin ini salah satu dari apa sih namanya penjelasan saya hari ini. Jadi sebenarnya kelelahan itu timbul orang sering menganggapnya, saya mah terlalu capek, memang stres sih, saya kan stres kan, pagi segini terlalu capek. Padahal sebetulnya dari
memang dia memang sudah ada pengantaran darah sehingga timbul gejala klinisnya, sakit kepala apa, timbullah rasa was-was. Aduh, besok saya apa ya? Hari ini saya sakit mah, besok saya vertigo, besoknya lagi debar-debar. Waduh, saya udah harus ke dokter jantung, kemana segala macam. Ujung-ujungnya mengarah ke autoimun. Nah, jadi memang nggak jauh-jauh lah dari muter-muter di situ saja sih sebetulnya. Nah, jadi tinggal sekarang kita kembalikan ke diri kita sendiri. Pada saat kita merasa apa, kita mau nggak back to nature, back to holistic, kita bisa hidup seimbang. Jadi jangan putus asa. Saya pernah punya pasien autoimun dengan kondisi jerawatnya luar biasa mendadak timbul. Karena dia memang stressful ya, hidupnya stressful. Kemudian dia menghentikan obatnya sendiri. Nah, itulah memang susahnya kalau orang udah mindsetnya itu tidak bisa sesuai dengan, oh saya itu sekarang mau hidup sehat gitu. Saya mau apa? Satu-satu diperbaiki gitu. Jangan yang dipikirkan tuh ginjal terus. Jadi saya tuh kadang-kadang udah ngomong ke pasien udah capek bener. Udah deh Bu, ibu obatnya diminum. Nanti saya sakit ginjal dong. Ibu nggak minum obat juga sakit ginjal. Saya bilang sama aja dengan pengentalan darah itu juga ginjalnya rusak sama Bu. Karena ginjal juga butuh darah, butuh perbaikan sel, butuh sel-sel ginjal itu butuh diperbaiki dan setiap hari dia bekerja capek. Itu kan cuma butuh air asal saya cukup minum kan udah darah udah cukup encer. Sebegitu simpelnya mereka berpikir, sehingga datang-datang itu dalam kondisi udah ya laju saringan ginjalnya itu udah paling 30% begitu kan. Nah, itu memang udah repot gitu. Jadi cobalah kalau yang ikut peserta di sini, jadi jangan kita berfokus hanya ginjal, organ kita yang lain tuh banyak sekali. Yang tadi salah satunya otak itu pun salah satunya katanya nggak bisa diperbaiki selnya kan. Jadi kan nggak cuman ginjal. Jadi orang-orang tuh sering mikirnya ginjal lagi, ginjal lagi. Yang penting ginjal, katanya ginjal saya nggak sakit ginjal. Oh ada pasien saya udah sampai opname itu. Udah saya bilang pengentalan darah. Tapi mungkin pasien saya yang ini memang terbentur dengan keyakinannya dia tidak bisa minum alkohol. Sehingga dengan akupuntur aja tapi dia mengabaikan pola hidup sehat. Jadi ujung-ujungnya ya begitu. Ujung-ujungnya terjadilah gagal ginjal. Sekarang ya minum obat ginjal terus dan akupuntur gitu. Mungkin di sini ya jadi jangan putus asa untuk para peserta yang mendengarkan. Coba kalau memang terdiagnosa pengantalan darah dan memang harus mengkonsumsi dan merubah pola hidup sehat, ya lakukan. Jadi organ tubuh kita tuh bukan ginjal aja gitu. Ya. Mungkin di situ dan jangan lupa bahwa dalam kesulitan apapun tetap ada secercah harapan untuk sembuh. Ya, terima kasih Bu Feni. Mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak Dokter Vera yang sudah melakukan pencerahan juga buat kita semua ya. Memang ini TCM ini yang paling menarik adalah keseimbangan ya, keseimbangan alam. Karena kita juga bagian dari alam semesta ya. Jadi tadi saya highlight beberapa poin dari Dokter Vera ya. 5 unsur itu sangat berhubungan dengan organ tubuh. Apa yang disebut 5 unsur itu? Ya, unsur api, air, kayu, logam, dan tanah. Jadi Air. makanan kita, betul ya? Kayu, Tanah, api, tanah, logam, air. air ya betul, tanah ya. Jadi Dokter Vera juga tadi meng-highlight bahwa asupan makanan itu atau pola makan itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita, ya. Jadi kalau tadi Dokter Vera bilang kita susah menerka ini masuk unsur mana, pokoknya makanan kita itu harus warna-warni gitu ya Dok ya. Warna-warninya harus dijaga sehingga jangan hanya makanan tertentu aja yang kita makan ya. Dan pengobatan East and West ini sangat bermanfaat untuk apa namanya? Untuk kesehatan kita, untuk pemulihan kesehatan kita. Tadi Dokter Vera itu saya paling senang nih kalau Dokter Vera bilang gini, kalaupun sakit tetap ada harapan untuk sehat kembali. Itu yin dan yang. Jadi jangan putus asa gitu. Di dalam warna putih itu ada unsur hitamnya. Tapi di dalam unsur hitam
ada warna putih. Jadi kita selalu punya harapan ya, kalau bagi teman-teman yang mungkin mengalami sakit tertentu, jangan putus asa ya. Kita masih bisa sehat kembali asalkan mau memperhatikan pola makan kita, gaya hidup kita ya. Kemudian, nah tadi yang saya sebutkan gabungan East dan West itu ya, betapa pentingnya ya gabungan dari obat-obatan medis, kemudian asupan makanan, herbal, seperti tadi dari jahe, kunyit, dan juga the golden trees honey wine yang tergolong herbal ya, pemulihan herbal ya. Kemudian juga akupuntur dan bekam ya, itu gabungan dari ini. Jadi jangan bandel ya, atau mindsetnya apa namanya, kita mendiagnosa diri sendiri aja gitu. Dengan baca-baca di Google kan banyak ya. Ternyata semuanya itu keseimbangan itu yang paling dibutuhkan ya. Nah, selanjutnya kita akan